Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilman wa yaqinan amin ya rabbal alamin. Ma'a kitab Sunan Abi Dawud fi kitab al-jihad faqala al-imamu al-muallif rahimahullahu ta'ala babun fil ja'il fil ghazwi, bab tentang upah-upah dalam perang. Wa bi sanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala an Abi Ayyub annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satuftahu 'alaikum al-amsar wa satakunu junudun mujannadah ay ansarun mujtami'ah tuqta'u 'alaikum fiha bu'uthun dipotong, maksudnya dikirim atas kalian padanya beberapa pasukan yang dikirim. Artinya kalau Islam itu sudah menyebar kemana-mana, maka pasti imam itu akan mengirimkan beberapa pasukan perang untuk memerangi orang-orang yang ada di sekitar tempat-tempat yang sudah diislamkan tersebut. Fayakrahu ar-rajulu minkumul ba'tha fiha fayatakhallas min qaumih, maka dia pun keluar dari kaumnya, tidak gabung sama kaumnya. Thumma yatasaffahu al-qabail ya'ridu nafsahu 'alaihim, kemudian dia itu masuk pada kabilah-kabilah, kemudian menawarkan dirinya pada mereka. Yaqulu man akfihi ba'tha kadza man akfihi ba'tha kadza ala wa dhalika al-ajir ila akhir qatratin min dami. Dia itu adalah seorang ajir, orang yang diupayi. Jadi dia itu tidak mau gabung bersama kaumnya, tapi pilih untuk apa? Bergabung dengan kaum yang lain, dengan tujuan supaya dia itu mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan, yaitu berjihad dengan sebab upah tadi. Maka maksudnya adalah orang tersebut tidak mau perang dengan sukarela, tapi maunya adalah dengan upah, sehingga istilahnya bagi dia bukan al-mujahid, tetapi istilahnya bagi dia adalah al-ajiru, sehingga dia hanya mendapatkan upahnya dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia pengen pahala dari Allah, cukup berperang bersama kaumnya, nggak ada masalah, nggak harus cari gaji yang besar dari orangnya tadi, ya, dengan menawarkan diri kepada kabilah-kabilah yang kaya-kaya. Dan hadis ini dhaif. تفضل. اقرأ. Qala babu rusah fi ahdil ja'in. Wabihi qala an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil ghazi ajruhu wa lil ja'ili ajruhu wa ajrul ghazi. Jadi bolehnya mengambil upah berdasarkan hadis ini. Lil ja'il ajruh. Ja'il di sini bukan orang yang membuat, bukan, tapi orang yang diberi jual, diberi upah. Sehingga misalnya saya mau berperang, kemudian saya minta orang untuk membantu saya, siapa yang mau perang bersama saya, nanti saya kasih upah kalau mau membantu. Nah, maka bab ini bertentangan dengan bab sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak ada pahala bagi dia, disebut ajir, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang ini sahih. Nah, ini bisa dikompromikan ya, bahwa boleh kita itu mencari upah, tapi harus niatan asalnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tambahan niatan-niatan yang mubah, maka diperbolehkan setelah ikhlas atau setelah pahala. Adapun semata-mata pahala itulah yang semata-mata upah itulah yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabihi qala babu fi rajuli yaghzu bi ajirin liyahkuma. Wabihi qala anna Ya'qub bin Amr qala adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghazwi wa ana shaykhun kabir laysa li qadimun fa tamassu ajiran yaqini wa ujri lahu sahmahu
فوجدت رجلا فلما كان الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له 3 دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فدفعت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فدفعت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. Itu karena dia niatannya hanya untuk upah saja. Tapi seandainya niatan asalnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh untuk menambahkan niatan upah tersebut. Karena manusia disuruh untuk menghidupi keluarganya, dan nafkah yang paling afdal itu adalah nafkah dari jihad fisabilillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Rizkiku diletakkan oleh Allah dari jihad fisabilillah. Maka para ulama mengatakan hasil rizki yang paling utama itu adalah dari jihad fisabilillah, karena itu adalah rizkinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di Indonesia tidak ada jihad, ya antum berarti mengajarkan ilmu, insyaallah semisal itu juga kalau antum dapat upah dari mengajarkan ilmu itu, insyaallah termasuk yang paling utama juga. Nah, tapi niatnya jangan semata-mata upah, ya, niatnya semata-mata pahala dari Allah, adapun upahnya itu hanya niatan tambahan. Nah, Wabihi ilahi qala babu fil rajuli yaqzu abawahu karihain. Wabihi ilahi qala an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayyuka ala hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani. Faqala irji alaihima fa'atrihuma kama abkaitahuma. ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah fardu kifayah, sehingga dimenangkan fardu ain, yaitu birrul walidain. Maka dari sini diambil kaidah fardul ain muqaddamun ala fardu kifayah. Wabihi ilahi qala an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ujahidu qala alaka abawani qala na'am qala fa fihima fajahid. Nah, Wabihi ilahi qala an Abi Sa'id bin Al-Khudri anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman faqala halaka ahadun fil Yaman qala abawaya qala fadina laka qala la qala irji ilaihima fasta'dzinhuma sebagai perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasta'dzinhuma fa in adina laka fajahid wa illa faqirhuma. nah, maka birrahmah didahulukan karena fardu ain. Babun fin nisa yakhzun, wanita boleh enggak ikut perang, karena hukum asalnya wanita itu tidak ikut perang karena dia tidak sama dengan laki-laki, walaysa dzakaru kal untha. Wabihi ilaihi qala an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu bi ummi Sulaim wa niswatin min al-ansari yastaqina ma wa yudawina jarha. Jadi boleh ikut perang tapi bukan untuk angkat senjata, tapi hanya untuk membantu saja. Nah, karena mereka hanya untuk membantu, maka nantinya ketika ada ghanimah mereka tidak mendapatkan saham ghanimah, tapi hanya dikasih sedikit, bukan dikasih saham. Nah, perbuatannya dua, ya, ngasih minum dan mengobati yang sakit-sakit. Nah, mau ditambah sekarang ya misalnya masak nasi dan sebagainya. Nah, Wabihi ilaihi qala bab fil ghusli ma'an matil jawl. Wabihi ilaihi qala an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun min asli iman al-kafu an man qala la ilaha illallah wa la tukaffiru bi dhanbihi wa la tukhrijuhu min al-islam bi amali wal jihadu radin mundu ba'asani Allah ila an yuqatila akhir ummati at-dajjal wa la yubtilu jawru ja'irin wa la adlu adilin wal imanu fil aqdar. al-kaffu amman qala la ilaha illallah, menahan dari orang yang mengucapkan tahlil. Menahan dari apa? Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Maka tidak boleh dizalimi tiga-tiganya itu. Meskipun dia seorang yang ahli bid'ah, ya, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya tidak boleh kita kafirkan dengan satu dosa, kecuali kalau bid'ahnya sampai kepada derajat kafir. Misalnya Syiah Rafidhah yang mengatakan
Quran sudah berubah itu kafir, mengatakan Aisyah berzina itu kafir. Tapi tidak semua Syiah seperti itu. Kemudian jihad itu lanjut sejak Allah utus Nabi SAW sampai akhir umatku ketemu Dajjal nih. Nah itu berarti apa? Yang berkaitan dengan bab tadi, meskipun dipimpin oleh a'immatul jawr, tetap jihad itu wajib kita ikuti. Adapun dia jawr, dia menyimpang, itu penyimpangannya dia tanggung sendiri, tidak ditanggung oleh rakyatnya. Hadis ini dhaif. Nah. وبه إليه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. Wassalat itu maksudnya salat jenazah, wajib atas setiap muslim yang mati. Dan ini fardu kifayah, sehingga kalau sudah ada satu yang mensalatkan mereka, ahli bid'ah misalnya sudah disalatkan oleh ahli bid'ah, ya kita ahli sunnah tidak mensalatkan mereka, nggak ada masalah. Dan ini juga dhaif. Tapi meskipun dhaif, dua hadis ini sudah ijma' para ulama bahwasanya perang bersama a'immatul jawr itu tetap disyariatkan, adapun jawr mereka tanggungan mereka sendiri. Qala rahimahullah, babu rajul yatahammal bima li ghairihi yaqsul. Bab seseorang menunggangi harta orang lain, maksudnya kudanya orang lain, dan dia berperang. Jadi dia orang miskin, nggak punya kuda, nah dia pakai kudanya orang lain. Kalau sekarang ya berarti dia dakwah misalnya, kemudian mengajar di sana ke sini memakai kendaraan atau motor, mobilnya orang lain, nggak ada masalah. Nah. وبه إليه قال عن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه رجلين أو ثلاثة وما لأحدنا من ظفر يحمله إلا أقبة كأقبته يعني أحدهم يعني أحدهم كعقبة أحدهم itu maksudnya. يعني أحدهم فضمنت إلي اثنين أو ثلاثة قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من زمانه. Dhahrun punggung maksudnya kendaraan, uqbatun ka'uqbatin, ya apa namanya, uqbah itu terjemahnya apa ya, gentian itu apa namanya, jadi kan kudanya satu digunakan untuk dua orang. Nah kemudian saya sehari pakai, sehari dia pakai, gantian itu namanya apa, uqbatun ka'uqbatin. Jadi sama antara si pemilik kendaraan dengan yang tidak, yang dipinjami kendaraan tadi, jatahnya sama. Kamu sehari, saya sehari, gantian kita menunggang kuda tersebut. إليه قال باب في رجل يغزو ويلتمس الأجر والغنيمة. وبه إليه قال أن ابن زرق الإيادي حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأسدي فقال لي فأسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد. Al-jahda, dia mengetahui kesusahan di dalam wajah-wajah kami. Jadi sudah lelah ya perang tapi nggak dapat apa-apa. Nah. فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأطوف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد كانت الزلازل والبلائل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسه. Di situ ada kata-kata balabil, yaitu al-ahzan, kesedihan. Dan inilah yang
tadi kita bahas ya, boleh nggak seseorang itu berjihad tapi niatannya adalah al-ajra wal maghnam, pahala plus ghanimah. Ini masalah khilaf ya di antara para ulama rahimahumullah taala. Kalau pendapat muhaqqiqin membolehkan hal tersebut. Kenapa? Karena mencari ghanimah bukan sesuatu yang haram. Dan di sini dikatakan ba'atsana Rasulullah linaghnam. Rasul mengutus kami supaya kita dapat ghanimah. Nah, berarti boleh. Ya memang lebih afdalnya orang itu niatnya satu ya, lillahi tok nih, ghanimah belas nggak kepikir. Tapi apakah harus begitu? Enggak. Nah. وبه إليه قال باب في الرجل الذي يشري نفسه وبه إليه قال عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبركنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم يعني أصحابه Fanhazama ashabuhu, itu maksudnya ini. Jadi teman-temannya pada inhizam, pada apa, lari-lari, ini apa, kocar kacir. فعلم ما عليه فرجع حتى أخرج دمه فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أخرج دمه. Ini kalau dikembalikan ke babnya, bab orang yang menjual dirinya, maksudnya menjual kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mati syahid. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi, dan seterusnya ya. Maka itu disebut tijarah karena kita menjual diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita menyerahkan nyawa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Islam terus langsung mati syahid. Jadi baru saja masuk Islam terus ikut perang langsung mati. Gimana kalau begitu kanan? أن أمر بن أقيس كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد. Ya, jadi dia menunda Islam. Kenapa? Karena kalau udah masuk Islam, ribaku nggak akan kembali. Nah, maka saya ngambil riba dulu, apa, utang-utang orang-orang yang apa kepada dia, nah, ribanya ditarik dulu. Kalau sudah dia mendapatkan uang riba tadi, baru masuk Islam, supaya dia apa masih mendapatkan uang riba tersebut. Nah. Faqala aina banu ammi qalu fi Uhudin. Qala aina fulan qalu fi Uhudin. Qala fa aina fulan qalu fi Uhudin. Qala bisa lakmatahu. Lakmah itu adalah apa? Lakmah apa? Al-lakmu ad-dir'u, baju besi. ثم توجه قبله فلما رآه المسلمون قالوا إليك أن يا عمرو قال إني قد آمنت فقاتل حتى كره فقبل إلى أهله جريحا فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سله حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله فقال بل غضبا لله ولرسوله فمات فدخل الجنة وما صلى لله. Yang belum pernah sholat karena baru saja masuk Islam, kemudian langsung perang. Sholatnya kapan? Belum waktunya masuk sholat. Belum masuk waktu sholat. Ya, maka dalam hadis yang lain disebutkan amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya dikit yaitu jihad, tapi sudah dikasih pahala yang banyak karena sebagai orang yang mati syahid. Tapi orang-orang seperti ini jangan disamakan dengan orang yang sudah beramal banyak seperti Abu Bakar As-Siddiq tadi ya. Nah, maka bisa saja orang yang mati syahid derajatnya lebih rendah daripada orang yang mati biasa tapi amalnya banyak. Sehingga para ulama mengatakan kam min syahidin la yablughu darajat as-siddiq. Artinya mati syahid tidak harus paling tinggi. Nah, mati dengan sebab senjatanya sendiri. Jadi dia mukul musuh kemudian malah menjadi bumerang ya, senjatanya mengenai tubuhnya sendiri.
أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد أن السلام بن الأكوع. أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه Irtadda kembali, maksudnya apa? Menjadi pemerang tadi. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فشقوا فيه رجلا مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال ابن شهاب ثم سألت ابن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. Apa bedanya antara jahid dengan mujahid? Karena ini kan fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Ada dua tafsiran ya. Tafsiran yang pertama, jahidan itu adalah mujtahid fi ta'atillah. Ada mujahidan ya orang yang berperang. Tafsiran yang kedua, dua-duanya sama, berarti itu adalah untuk takkid. Nah, kita punya kaidah bahwa at-ta'sis aula min at-ta'kid. Maka lebih bagus kita artikan jahidan dengan makna yang lain, yaitu sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang mati karena senjatanya sendiri tapi bukan tujuan dia bunuh diri, nggak ada masalah. Ada kalau tujuan dia adalah membunuh diri sendiri seperti bom syahid, nah, maka itu diperselisihkan ya. Karena diperselisihkan, lebih baik kita menggunakan kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahabun, nggak usah dilakukan seperti itu. Nah, وبه إليه قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على خير من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه فأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فابتدروا الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد. Syahidun yang terakhir di sini maksudnya saksi. Kalau yang pertama syahidun mati syahid. Nah, maka kadang-kadang syahidun maknahu syahidun saksi ya. Kadang-kadang syahidun maknahu masyhudun, orang yang disaksikan. Orang yang mati syahid itu disebut syahid karena dia disaksikan bahwa dia itu sebagai orang yang ahli jannah. Tidak juga orang yang mati syahid disebut syahid itu karena dia syahidal jannah, pada saat matinya itu dia sudah melihat jannah di depan mata dia, sehingga sering kedapatan orang mati syahid sambil senyum ya, karena dia melihat sesuatu yang disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini dhaif. Bab doa indal liqa. Nah, وبه إليه قال عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تغتان أو قلما تغتان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يفهم بعضكم بعضا. Indal ba'si ya indal qital, hina yulhimu, ketika berjumpa, yaitu musuh dengan umat Islam. Hina yulhimu, alhama yulhimu. قال موسى وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المطر. Ternyata ada dua bacaan, boleh yulhimu, boleh sami'a yasma'u, berarti yalhamu. Di tempat anda mau sih? Nanti satu. فقراءتك الأول قراءتك الأولى لا بأس به، ولكن المشهور هو يلحم. وبه إليه قال باب فيما سأل الله تعالى الشهادة.
وبه قال أن معاذ بن جبل حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله وقال قاتل فقد وجبت له الجنة ومن سأل الله الفقر من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زادت نور المصطفى من هنا ومن جرح جرحا dilukai. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نفق نفقة فإنها تجيء يوم القيامة datang ya kan. فإنها تسيء يوم القيامة كأنزل ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ومن خرج به khurajun fi sabilillah. ومن خرج به خراجا في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. Taubi. Di situ pakai apa? Pakai fathah. Coba saya cek ya. Ada mufradat nggak yang perlu ditanyakan? Taba bi fathil muwahhadah taba wa yuksar tabi. Nah, khatam stempel. Jadi boleh dua berarti. Di kitab saya taba, di kitab antum tabi, kita sahih. Stempelnya orang yang mati syahid. Fuaqanaqah itu apa? Antara dua perahan itu namanya fuaqanaqah. Jadi seseorang kalau memerah onta, nah itu nanti setelah perahan selesai dia istirahat dulu. Karena kalau tidak istirahat dulu itu nanti tidak akan kembali lagi susunya dengan cepatnya. Maka setelah memerah dapat 1 liter misalnya ada direhatkan, mau perah lagi nunggu waktu lagi. Kemudian di situ ada kata-kata nukiba nakbah. Nakbah itu artinya musibah. Apalagi khurajun bidhammil kha ma yakhruju fil badan min al-quruh wa damamil, luka yang keluar dari tubuh. Maka disebut khuraj karena dari kata-kata kharaja. Jadi luka sampai netes apa itu nanahnya, itu disebut khuraj. Dan dari hadis ini diambil pelajaran bahwa bekas-bekas ibadah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya bekas sujud di dalam wajah itu dimuliakan oleh Allah, tidak akan terbakar dalam api neraka. Demikian juga orang yang puasa baunya mulutnya kurang enak itu adalah diwangikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, babu fi karahiyati juz'i nawasil khair wa adnabiha. Jazzi memotong, adnab ekor. Wabihi dan qala an uqbata bani Abdi Salmah wa hadha lafzuhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqussu nawasi al-khayr wa la ma'arikaha wa la adnabaha fa inna adnabaha madhabuha wa ma'arikuha difa'uha wa nawasiha ma'qudah fiha al-khayr. Urful faras itu adalah sya'ru unuqih, rambut pada tengkoknya. Nah, kalau ma'arif ya tempatnya rambut tersebut, yaitu di tengkoknya itu. Jadi intinya jangan mengganggu kuda ya. Jambulnya itu kalau dipotong mengganggu, kemudian bulu tengkoknya dipotong mengganggu. Nah, maka beliau menjelaskan fungsi-fungsi dari bulu-bulu tadi ya. Kalau kuda itu punya adnab, punya ekor, itu fungsinya sebagai madhabuha, sebagai pengusir dzubab.
Maka kalau ada dzubab ya mengganggu kuda ataupun yang lain ya, apakah dzubab ataukah kalajengking, tapi intinya untuk mengusir dzubab dan yang lain-lain. Kalau tifa itu adalah pembikin hangat, sehingga seperti selimut kalau kita, atau kalau manusia seperti jaket. وبه إليه قال باب فيما يستحق من ألوان الخير. وبه إليه قال عن أبي بكر عن جسمه وقال له صبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محجر أو أشبر أغر محجر أو أدهم أغر محجر. Ini hadis yang bicara tentang warna-warna kuda. Ini disabdakan oleh Nabi SAW, bisa karena wahyu, bisa juga karena pengalaman. Artinya kalau warnanya begini-begini maka biasanya kudanya hebat-hebat. Nah, maka beliau mengatakan ke kumet ya. Kumet itu yang warnanya merah dan hitam. Agharra itu yang ada putih di kepalanya, aghuran muhajjalin. Kalau muhajjal itu yang ada putih di kakinya ya. Itu kalau ada. Sekarang kalau tidak ada, au ashqar. Ashqar itu yang putih kemerah-merahan. Tapi sama, aghar muhajjal. Kalau tidak ada lagi, maka yang ketiga adalah adham. Adham itu yang hitam. Jadi intinya sifatnya sama. Pokoknya kalau ukuran muhajjalin, ada putih di dua tempatnya tadi, maka itu biasanya kuda-kuda yang hebat-hebat, sehingga kita mencari kuda itu yang kira-kira bisa menyebabkan kemenangan perang. Jangan beli kuda asal-asalan, apalagi yang murah-murahan, sehingga nanti tidak kuat untuk jihad fi sabilillah. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Dan ini orang-orang yang ahli kuda paham ya, bagaimana sifat-sifat kuda yang hebat-hebat, dan itu diketahui berdasarkan pengalaman. وبه قال عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشهر أغر محجر أو كميت أغر فذكر نحوه. وأنا محمد يأتي إلى محجر سألته لما فضل الأسفار قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فأنسى سرية فكان أول من جاء في الفتح صاحب أشقر. Nah, ini berarti berdasarkan apa? Pengalaman. Dan hadis ini dhaif. Lima faddal al-ashqar. Kenapa beliau melebihkan yang warnanya ashqar tadi? Karena ashqar itu adalah putih campur merah tadi. Sahibu ashqar, penunggang kuda ashqar. Nah. وبه قال عن جابر بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها. Berkahnya kuda itu adalah pada warna syukur, yaitu antara putih kemerah-merahan itu. Jadi seperti manusia ya, warnanya putih kemerah-merahan seperti orang Arab, itu terpuji warna kulit seperti itu. Nah, demikian juga kuda yang putih kemerah-merahan, bukan putih pecat seperti orang-orang Cina ya, tapi yang putihnya seperti orang-orang Arab. Babun hal tusammal untha minal khayli farasan. Apakah kuda cewek bisa disebut farasan? Artinya apakah tidak harus pakai tak marbutoh, yaitu farasatan, ataukah harus pakai tak marbutoh? Nah, وبه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. Nah, berarti tidak harus pakai tak marbutoh. Nah, nah, sekarang sesuai pengalaman ya, kuda yang bagaimana yang kurang bagus untuk dikendarai. Nah, وبه إليه قال عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل والشكال يقوم الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض أو يده اليمنى وفي رجله اليسرى. Nah, jadi putihnya itu bersilang gitu.
Kalau yang di kaki di kanan berarti di kanan tangan yang kiri atau sebaliknya. Maka Abu Daud mengatakan ayat mukhalif, yaitu mukhalif itu bersilang. Ini satunya kanan, satunya kiri. Ini sesuai pengalaman seperti itu kurang bagus. Kalau antum mau beli motor warna apa? Kalau kuda kan nggak mungkin, kan motor kan. Apa beli warna apa? Aswad, kenapa? Supaya kotor nggak kelihatan, berarti malas. Apa? Merah, kenapa? Neraka. Hijau, kenapa? Ahabul alwan ila Rasulillah al-khudra. Apa lagi? Pink, kenapa? Nyewa itu. Pilihlah warna putih ya akhwat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menunggangi buraq, warnanya apa? Putih. Pakai warna putih aja. Kalau warna yang lain ya hijau. Nah, kenapa kendaraan saya kok merah? Itu kan dikasih, bukan milik saya, juga milik Ustaz. Anak nggak punya apa-apa. Nah, betul. Ini babnya tentang al-qiyam ala dawab, ya, mengurusi dawab. Ya. Jadi dawab jangan ditelantarkan. Kalau motor gitu ya dicuci gitu. Nah. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika irin fatlah kita zamruhu biqadrihi. Qala itaquha fiha bil bahari al-mu'tamah fartaquha salihatan wa quluha salihatan. Loh, ada solihatannya tuh yang farkabuha. Ada. Sebentar ya. Di kitab saya kok farkabuha tanpa solihatan. Oh ya, ada solihatannya. Al-bahaim, binatang-binatang bahimah, gitu apa? Ternak al-mu'jamah yang tidak bisa bicara. Nah, disebut mu'jamah karena memang setiap binatang itu tidak bisa bicara. Farkabuha salihah, kendarai dalam keadaan baik. Kuluha salihah, makan dalam keadaan baik. Nah, sehingga dikasih makan, sehingga ketika kita sembelih gemuk, maka kita makannya pun juga nyaman, ya, dagingnya banyak. Ini kurang makan sehingga lahiqah dhahruhu bi batnihi, saking kurusnya itu. Nah, Wabihi ilaihi qala an Abdullah bin Ja'far qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu dzata yaumin fa asara ilayya hadisan la uhadditsu bihi ahadan minan nas. Maka na'ahaku mastadara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajatihi hadafan al-haisha nakhli. Hadafan gundukan au haishu nakhlin, atau kumpulan pohon kurma. Jadi supaya tidak terlihat auratnya, itu deliknya di hadaf. Dan itu zaman dulu karena belum ada kakus-kakus yang dibuat. Nah, Qala pada malaha idan mirafilin minal ansari fa idza jamalu falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa darakat ainahu. Hanna itu merengek. Jadi dia bisa ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa darakat, dan bercucuran air matanya. Makanya para ulama mengatakan semua mukjizat yang ada pada Nabi dulu itu juga ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bicara dengan unta. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakata. Famasaha dhifrahu, apa artinya dhifrahu? Bi kasri dzal, dzalnya di kasrah. Wa ma'nahu al-dhifra min al-ba'ir mu'akhira ra'sihi, itu bagian belakang kepalanya. Ya. Faqalat man rabbu hadzal jamal liman hadzal jamal faja'a fatah min al-ansar faqala
bi ya Rasulullah faqala afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimah allati mallaka Allah iyyaha fa innahu syaqa ilayya annaka taji'uhu menyakiti dia, wa tud'ibuhu tud'ibuhu wa tud'ibuhu, yaitu apa? Melelahkan dia. Al-amalud da'ub, amal yang melelahkan karena terus menerus. Dan saya pernah mendapatkan penjelasan di kitab Tarhut Tathrib bahwasanya min asbab syai'b itu adalah al-amalud da'ub. Amal kalau kerja terus mikir terus, itu menyebabkan apa? Mudahnya beruban. Nah, demikian juga di sini apa? Tud'ibuhu bimana tud'ibuhu, karena pekerjaannya da'ub, pekerjaannya terus menerus tanpa henti. وبه إليه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الشراب من الأرض. As-saradu yalhas, menjulurkan lidahnya, melet atau bahasa Jawa. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ كفيه فأمسكه بفيه حتى رضي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. Kabidin rotbatin, hati yang basah, itu kinayah bahwa makhluk bernyawa. Dan ini hadis menunjukkan bahwa hewan-hewan yang disuruh kita untuk membunuhnya pun itu tetap kita mendapatkan pahala kalau kita memberikan makan kepadanya. Tapi untuk anjing itu memang perintah membunuh anjing itu sudah mansukh, kecuali anjing hitam. Saya pernah disuruh oleh Nabi SAW untuk membunuh anjing itu. Nah, sehingga kalau kita ngasih makan kucing, itu ada pahalanya, ngasih makan tikus ada pahalanya, ngasih makan nyamuk ya. Nah, jadi kalau antum digigit nyamuk itu biarkan aja, silahkan dimakan ya. Saya ngasih makanan kamu, tapi jangan mengganggu tidur saya, gitu aja. Nah, وبه إليه قال في نزول المنازل وبه إليه قال سمعت أنس بن مالك قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نقول الرحال. la nusabbih ya la nusalli sunnah. Nah, jadi kalau singgah di satu tempat itu harus dirapikan dulu kendaraannya ya. Nahul rihal, melepas kendaraan, jadi ikatan-ikatannya dilepas dulu supaya mereka itu bisa istirahat. Jangan melelahkan kendaraan kita. Nah, menggalungi kuda dengan autar. Autar itu adalah tali anak panah. وبه إليه قال أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين. Ya, jadi Imam Malik berpendapat larangan menyematkan kiladah, kalung dari tali busur itu karena orang-orang dulu meyakini kalau dikalungi tali busur itu akan menyebabkan selamat dari ain. Itu keyakinan jahiliyah, nggak benar. Tapi tafsirannya tidak harus seperti tafsiran Imam Malik ya. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa dilarangnya ini karena bisa mencekik binatang tersebut. Sehingga kalau mau dikalungi sesuatu yang tidak membahayakan. Karena kalung itu kan fungsinya untuk tanda saja kan. Nah, maka di sini Nabi melarang dua ya. Satu kiladatun min watarin, yang kedua kiladatun mutlaqan. Kiladah apapun
tidak boleh apabila dengan niatan tadi ya, meyakini bahwasanya itu bisa menolak dari ain. Tapi kalau tidak ada keyakinan seperti itu, tidak ada masalah. Misalnya untuk ngasih tanda saja. Wabihi dari qala babu ikramil khair wa tibatiha wal masih ala aqfaliha. Irtibat, mengikat, wal masah ala aqfaliha, dan mengusap pada kafal. Kafal itu adalah pantatnya. Wabihi dari qala an Abi Wahb al-Jasmi wa kanat lahu suhbah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtabitul khaila wamsahu binawasiha wa jaziha aw qala aqfaliha wa qallituha wa la tuqallituha al-awtar. Nah di sini kan qallituha boleh untuk mengalungi, yang penting jangan autar. Kenapa? Karena tadi bisa bahaya pecekik, atau karena mereka dulu menggunakannya sebagai penolak ain, padahal nggak ada dasarnya sama sekali. Kemudian di sini Nabi mengatakan irtabitul khail, ikatlah kuda. Apa maksudnya mengikat kuda itu? Ada dua tafsiran ya. Tafsiran pertama, mengikat kuda artinya kita memiliki kuda, artinya jangan sampai tidak punya kuda, masih ada jihad kalau nggak punya kuda gimana. Tafsiran yang kedua itu kinayah dari menggemukkan kuda, karena kalau diikat berarti kita kasih makan berarti gemuk. Ya, dua tafsiran kita pakai semuanya. Jadi harus memiliki kuda dan harus menggemukkan kuda atau merawat kuda tadi. Babun fi ta'liqil ajros, bab tentang mengalungkan lonceng. Boleh enggak dikasih tanda dengan lonceng? Ada suaranya gelinding-gelinding gimana? Wabihi dari qala an Ummi Habibah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tashabul malaikatu tuffatan fiha jaratun. Berarti boleh enggak? Enggak boleh karena tidak ditemani oleh para malaikat. Wabihi dari qala an Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashabul malaikatu tuffatan fiha kalbun aw firasun. Tapi ini oleh para ulama dipahami ini hukumnya makruh ya. Tidak sampai kepada haram. Nah, kenapa makruh tidak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa jadi makruhnya karena dia itu menyerupai orang-orang Nasrani yang mereka itu punya lonceng di gereja-gereja mereka. Bisa jadi juga karena hadis berikutnya itu. Nah, Wabihi dari qala an Nabi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil jarasi bismillah syaitan. Mizmarus syaitan, serulingnya setan. Kenapa disebut serulingnya setan? Di mana? Karena Nabi tidak suka kepada suaranya tersebut. Nah, sesuatu yang beliau tidak suka dinisbatkan kepada setan. Nah, makanya para ulama itu berselisih pendapat tentang hikmahnya apa sih kalau tidak makruh mengalungi ini. Ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama tadi karena menyerupai Nasrani, mereka punya nakus-nakus di gereja-gereja mereka. Sebab yang kedua hadis ini, yaitu Nabi tidak menyukai suaranya, suara kok gelindang-gelinding gitu, suara mbok ngaji atau murattal gitu, seperti suara HP antum ya. Maka nada deringnya kalau bisa bukan nada dering musik ya, diganti yang lain, suara antum ngaji atau apalah. Kemudian tafsiran yang ketiga karena kalau kita punya suara itu menyebabkan musuh jadi tahu posisi kita di mana gitu, karena ada suaranya sehingga mudah dideteksi oleh musuh. Nah, kemudian ini kalau kita terapkan di dunia sekarang, itu menurut saya seperti mobil-mobil yang dikasih nomor-nomor tertentu, itu juga kurang bagus. Misalnya mobilnya Habib Rizik ya, ditulis H1 misalnya atau FPI, nah itu malah kemana-mana bisa dibuntuti, itu kurang bagus kayak begitu. Itu mirip dengan mengalungi tadi.
Sehingga lebih bagus apa yang dilakukan Ustaz Mudzakir hafizahullah taala ya. Beliau mobilnya itu gonta-ganti sehingga mau dideteksi susah ya. Karena mobilnya tidak tetap satu mobil. Itu salah satu cara atau taktik supaya kita itu aman dari musuh. Wabihi ilai qala fi rukutil jalalah. Wabihi ilai qala ani bani Umar qala nuhiya an rukutil jalalah. Jalalah itu pemakan tai. Maka kalau pemakan tai itu biasanya keringatnya itu akan baunya seperti tai tadi, sehingga dilarang karena apa? Akan membuat bau yang tidak enak pada celana kita yang menempel di kendaraan tersebut. Wabihi ilai qala ani bani Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jalala fil ibli ayyukat 'alaiha. Wabihi ilai qala babu fi rajuli yusammi thalathatahu. Ini sebelum masuk bab baru, selain dilarang untuk menaiki, juga dilarang untuk minum susunya ya. Tapi dalam hadis ini diringkas. Hadis yang lebih lengkap wa ansyurbi albaniha. Kenapa? Karena sama susunya juga ada rasa-rasa atau bau-bau tai begitu. Sehingga sesuatu yang buruk itu tidak pantas untuk kita jadikan sebagai makanan atau minuman. Termasuk kalau dalam dunia sekarang ya moto, itu jangan diseringkan pakai moto gitu. Kalau antum beli mie silahkan beli, tapi bumbunya jangan diseruhkan ya. Dikit aja bumbunya, kemudian diganti dengan apa? Garam gitu. Nah, kalau diseruhkan itu sama dengan apa? Tashrabuna albana al-jallalah. Ada bab ini, bab memberi nama kendaraan, ini termasuk sunnah yang mahjurah, sehingga semestinya antumnya punya kendaraan harus punya nama, kasih nama apa terserah ya. Tidak cukup dengan merek-merek, ini kan sudah ada mereknya. Honda bukan nama ya. Karena fungsi nama itu untuk tamyiz, untuk membedakan. Nah, Wabihi ilai qala an Mu'adz qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu ufairun. Ufair artinya putih dan tidak harus sesuai dengan namanya. Artinya ini misalnya kendaraannya warna coklat, kita kasih nama Ufair, nggak ada masalah, cuma nama saja. Wabihi ilai qala rafi mida inda nafir ya khalilullah irtabi. Wabihi ilai qala an Samwatin Judat amma ba'du fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sama khailana khailallah idza fazi'na wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza fazi'na bil jama'ah was-sabr was-sakinah wa idza qatana. Ya, jadi sama khailana khailallah idza fazi'na, jika kami terkejut, yaitu kalau ada musuh menyerang misalnya, maka pakai kode ya. Kodenya misalnya ya khailallah irkabi, wahai pasukan kudanya Allah, ayo mengenunggang kuda semuanya. Karena apa? Ini ada musuh menyerang. Nah, begitu. Nah, maka faedah dari hadis ini adalah bahwa seorang imam itu hendaklah memiliki kode-kode terhadap pasukannya, supaya dia itu bisa mengelabui musuh dan bisa mengalahkan musuh dengan sebab kode-kode yang sudah mereka pahami antar sesama mereka. Dan ini tidak hanya hadis ini saja sebenarnya. Dalam bab ini ada lagi hadis dalam kitab yang lain, yaitu hamim la yumsarun. Itu salah satu kode apabila diserang oleh musuh, supaya mereka itu tidak bisa mengalahkan kita menggunakan kode hamim la yumsarun. Artinya kalau ketemu sesama muslim mengatakan hamim, nah ini berarti teman sendiri. Karena zaman dulu kan gelap gulita ya, kadang-kadang diserang malam-malam dan kita tidak tahu ini musuh atau bukan. Harus pakai kode dengan kode-kode rahasia. Kemudian Nabi menyuruh 3 hal. Yang pertama jamaah, kedua sabar, dan ketiga tenang. Dalam 2 kondisi, idza fasina wa idza qatalna, ketika ketakutan maupun juga ketika berperang. Maka jamaah itu menyebabkan barokah, dan hadis ini derajatnya dhaif. Tapi bahwa jamaah menyebabkan barokah itu sahih dalam hadis yang lain.
إليه قال باب النهي عن اللعن البهيمة. وبه إليه قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة أو ضعوا عنها قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. Da'u anha, letakkanlah darinya, maksudnya apa itu pelananya dan juga sesuatu yang ditaruh di atasnya itu ambil semuanya supaya tidak ada yang menunggangi kuda ini, maksudnya gitu. Karena sudah dilaknat maka tidak bagus kalau kita menungganginya. Nanti betul-betul kita mendapatkan laknatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang sudah dia ucapkan. Nah, ternyata ontanya itu onta yang warqa sama dengan asmar, samro, coklat. Ada juga yang mengartikan abu-abu. Silahkan aja diartikan coklat boleh, dengan abu-abu juga boleh. Mengadu domba. وبه إليه قال عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. Dhaif tetapi maknanya sahih ya, karena itu sama dengan kita menyiksa binatang-binatang ini dengan diadu. Nah, binatang tidak untuk diadu. Memberi stempel pada kendaraan. Memberi stempel ini tujuannya supaya tidak hilang, dan caranya jangan dulu dicos dengan besi yang panas ya, sehingga akan membekas di kulitnya gitu. Nah, jadi tempatnya memberi stempelnya itu adalah di telinga-telinganya. Apakah boleh di tempat yang lain? Boleh, yang penting jangan di wajah. Karena kalau di wajah itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ibnu Abbas itu menstempelnya itu di bagian yang paling jauh dari wajah. Itu fikihnya Ibnu Abbas ya. Kenapa? Karena Rasulullah melarang di wajah. Maka kata Ibnu Abbas, ya sudah, saya taruh di tempat yang terjauh. Nah, nanti hadisnya akan kita baca pada bab berikutnya itu. Kemudian di sini ada kata-kata mirbat. Mirbat itu adalah tempat untuk menahan unta dan kambing. Kalau bahasa mudahnya ya kandang unta dan kambing. Dan hadis ini menunjukkan disunahkannya tahnik untuk bayi, yaitu dengan korma yang kita makan. Nah, kalau ada Rasulullah SAW, kita tabaruk dengan ludahnya Nabi SAW. Ada pun tabaruk dengan selain Nabi, maka itu masalah khilafiyah, dan saya mengikuti pendapat yang tidak melakukannya. Karena para sahabat juga tidak melakukan tahnik ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mau tabarukan dengan kiai itu hanya dari doanya saja ya, dari ludahnya dan sebagainya. Nah, itu berbeda dengan ludah Nabi SAW. Nah, أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها man wasamal bahimata. من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فلم يأمن. Nah, silahkan ditulis dalam Bukhari Muslim, saya cek lagi ya. Di dalam Sahih Muslim ya, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan asimuhu fi ja'irataih, aku akan memberi tanda ja'irataih,
pada kedua pantatnya. Nah, kenapa dia memilih pantat? Karena Rasulullah melarang dari wajah, maka fikih beliau, kalau begitu saya taruh di tempat yang terjauh dari wajah. Dan yang mengatakan ini dua orang selain Ibnu Abbas, juga bapaknya yaitu Abbas, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ini fikihnya Ibnu Abbas ya, dan saya senang fikih-fikih seperti ini, artinya hadis-hadis yang ada fikihnya langsung dari perawinya, karena mereka itu paling paham dengan apa yang mereka riwayatkan, ar-rawi adra bima rawa, sehingga istinbatnya sangat bagus. Dan seperti ini kalau kita kumpulkan bisa jadi satu buku ya. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan la ara siwa ta'am illa mithlah. Nabi bicara tentang hukum makanan, nah kemudian beliau berfikih selain makanan hukumnya sama saja. Nah, wabihi ilahi qala waqti karahiyatil khumri tunza 'ala al-khayli. Keledai dikawinkan dengan kuda, yaitu tuhmalul humur 'alal khayl lin nasli, dikawinkannya keledai dengan kuda supaya melahirkan anaknya yang keluar namanya apa? Al-bighal. Dan bighal itu kelemahannya dua, satu dia mandul, dua dia haram. Kenapa haram? Karena salah satu orang tuanya adalah haram, sementara kaidah mengatakan idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Nah, sehingga larangannya karena dua hal tadi ya, kamu membuat sesuatu yang haram, kemudian kamu membuat sesuatu yang putus keturunannya. Nah, wabihi ilahi qala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala uhtiyat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ramlatun faratibaha. Faqala Ali law hamalna khamir ala khayli faqalat lana misla hadhihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yaf'al dzalika alladziina la ya'lamun. la ya'lamun karena apa? Tidak tahu tadi, efeknya dua tadi yang kurang bagus, sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh 3 orang naik satu motor, yang penting tidak zalim. Sehingga kalau antum gemuk-gemuk semua 3 orang motoran berdos, nah itu dosa antum, zalim sama motor. Wabihi ilahi qala hadatsani Abdullah bin Ja'far qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin istaqbala fa'ayyana istaqbala awalan ja'alahu amamahu fastaqbala bi hamalani amamahu thumma istaqbala bi hasanin aw husainin faj'alahu khalfahu fadakhalna al-madinah wa inna laqadzalik. Ya, ini karena anak kecil ya, pada itu tidak zalim. Wabillahi qala rasul hukuk ala tata. Wabillahi qala an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum an tattakhidu dubura tawabikum manabir. Fa inna Allah inna ma sakharaha lakum lituballighakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyaqil anfus. Bisyaqqi dua qiraah. Wa ja'ala lakum al-ardha fa'alayha faqdu hajatakum. Ya, jadi tidak boleh kita menjadikannya sebagai mimbar, maksudnya digunakan untuk duduk santai-santai, padahal tidak diperlukan untuk duduk. Kalau duduk untuk berjalan berkendara silahkan. Kalau untuk ngobrol-ngobrol supaya nyaman di atas kendaraan nggak boleh. Ini menzalimi kepada binatang. Wa tuhaddithun bil bai' wasyira' wa ghairi dzalik. Ngobrolin tentang jual beli atau cerita-cerita itu tidak boleh, harus turun supaya dia tidak kelelahan kita tunggangi. Wabihi ilahi qala babu fil janaiz. Wabihi ilahi qala qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakunu ibni lisyayatin wa lisyayatin fa amma ibni lisyayatin faqad ra'aytuha yakhruju ahadukum bijanniyatin ma'ahu qad asnamaha ala yakhlu ba'iran minha wa yamurru bi akhihi fa in qata'a bihi fala yahiruhu
وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول لا أرها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس في الكتاب. Ya, jadi bab ini bicara tentang janaib, yaitu kendaraan-kendaraan yang digiring atau yang dituntun. Nah, maka kalau kita punya kendaraan yang nganggur, hanya dituntun saja, sementara ada orang lain yang butuh kendaraan dan kita tidak mau menunggangkan dia kepadanya, nah itu berarti termasuk kibidus syayatin, ya, karena berarti dia tidak punya rasa empati kepada orang yang lain. Adapun buyutus syayatin, nah itu yang belum dilihat di masa Nabi SAW. Nah, oleh perawi ditafsiri ini adalah sangkar-sangkar yang ditutup dengan dibaj, yaitu sutra, karena sutra tidak sepantasnya untuk apa, perhiasan burung dan sebagainya begitu. Dan hadis ini derajatnya dhaif. وفيه قال لا في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. At-ta'ris itu adalah istirahat di akhir malam, dan ini bab bicara tentang ngebut, boleh ngebut asal tidak genjut. وفيه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الكسب فأعطوا الإبل حقها. Al-khusbi, tempat yang subur. Nah, maka kendaraannya dikasih kesempatan untuk makan. وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا السير فإذا أردتم التعريس فاستنكفوا عن الطريق. Fatanakkabu. Jadi kalau tempatnya banyak rerumputan, ya, maka kita istirahatkan untuk diberi kesempatan untuk makan. Tapi kalau tempatnya kekeringan, tidak ada tanaman-tanaman, ya, maka berarti kita cepatkan. Al-khisb ini lebih tepatnya bukan tempat, ya, waktu, ya. Tempat kok subur gimana? Waktu subur. Jadi misalnya pada musim hujan itu kan rumput-rumputan kan banyak bermunculan. Nah, pas seperti itu kita kasih kesempatan makan. Nah, pas musim kemarau tidak ada rumput-rumputan, nah, maka safarnya itu dipercepat supaya segera sampai tujuan sehingga dia tidak kelelahan di tengah jalan. Adapun tanakkabu, artinya tanakkabu di sini ijtanibu anit tariq, menjauhlah dari tengah jalan. Kenapa disebutkan dalam hadis yang lain? Karena dia menjadi turqud dawab wa ma'wal hawam, menjadi tempatnya binatang-binatang yang berbisa, sehingga kita memilih tempat yang di pinggir jalan, jangan di tengah-tengah, karena di tengah-tengahnya itu digunakan lalu lalang ular dan sebagainya kalau di waktu malam. Nah, tambahan itu dalam riwayat Imam Muslim, tidak ada di sini. وبه قال عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا قال بعد قوله حقها ولا تأتوا المنازل. ولا تعدوا المنازل لا تجاوزوا المنزل المتعارف إلى آخر istisra'an لأن فيه إتعاب. Jangan melewati tempat-tempat singgah yang sudah diketahui atau yang biasanya disinggahi supaya cepat sampai, karena itu melelahkan binatang. Jadi misalnya biasanya dari Solo itu istirahatnya di Seragen, nah, jangan lanjut Ngawi, kasihan dia. Istirahat di Seragen ya Seragen, karena kuda itu punya kebiasaan, ya, bahwa kalau sudah 1 kilo misalnya dia perlu istirahat. Nah itu jangan dipaksakan itu, supaya tujuannya supaya cepat sampai, nggak boleh. Maka ringkasnya ini berbuat baik kepada binatang-binatang yang kita tunggang. Kalau sekarang di dunia sekarang ya berarti disesuaikan dengan bensinnya itu. Bensinnya tinggal 1 liter, nah, jangan dipaksakan, nanti malah berhenti di tengah jalan, ya, diisi dulu. Babun fid duljah. Ad-duljah as-sir bil lail, perjalanan malam hari. Nah,
وبه إليه قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالترجة فإن الأرض تطوى بالليل. Bumi itu dilipat pada waktu malam, artinya apa? Perjalanan lebih cepat di waktu malam. Dan ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, tutwa dilipat, betul-betul dilipat. Nah, karena buminya dilipat berarti perjalanannya jadi lebih cepat. Tafsiran yang kedua itu hanya kinayah saja, bahwa kita bisa berjalan lebih cepat di waktu malam, meskipun kalau lihat buminya, diukur buminya tidak akan berubah 1 kilo ya 1 kilo. Hanya karena tidak banyak yang berkendara di waktu itu, maka menjadi lebih mudah untuk kita berjalan di waktu malam. Maksud hadis ini adalah apa? Jangan mencukupkan diri perjalanan siang hari, tapi perjalanan malam hari pun juga hendaklah kita lakukan. Karena justru perjalanan malam hari itu lebih mudah cepatnya daripada siang hari. Wabihi ilahi qala babu Rabbitabah ahaku bisa beriman. Pemilik kendaraan lebih berhak untuk di depan boncengin, sehingga kalau dia menetapkan ente ikut di belakang saja, ya harus manut. Nah, Wabihi ilahi qala Sami'tu Abi Hurairah yaqulu bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi ja'a rajulun wa ma'ahu himarun faqala ya Rasulullah irkab wa ta'akhkhara rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anta ahaqqu bisadrika batika minni illa an tas'alahu minni qala fa inni qad ja'altuhu laka farafika. Nah, jadi hukum asalnya pemilik yang lebih berhak. Kalau dia ngalah boleh. Nah, kaidahnya orang itu tidak harus mengambil haknya. Dia mengalah itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang wanita yang tidak mengambil seluruh mahar yang sudah disepakati. Allah mengatakan fakulu hami'an mari'a fa in tibna lakum an syai'in min nafsa. Qala rahimahullah babun fid dabbati tu'arqabu fil harbi, bab kendaraan yang dia itu tu'arqab, yaitu dipotong kakinya fil harbi, di dalam perang. Nah, Wabihi ilahi qala haddatsani Abi Ladhi al-Du'ani wa huwa ahadu bani Murrah bin Auf wa kana fil ghazah wa zatin mu'tah qala wallahi laqa'ani anzuru ila Ja'far hina iktahama an farasin lahu shaqra fa aqaraha thumma qatala al-qawm hatta qutila. Laisa hadzal hadits bil qawi. Ya, mungkin dia mau motong kakinya itu supaya apa? Dia tidak lari ya di dalam perang tadi. Karena kalau kudanya masih bisa lari ya, dia malah khawatir nanti akan lari dari peperangan. Qala al-Khattabi hadza yaf'aluhu an-nas fil harbi idza urhiqa wa yaqana annahu maghlub li'alla yadhfar bil adu fa yataqawwa bihi ala qitalil muslimin. Ini faedah yang kedua ya. Jadi kita potong kakinya supaya kita tidak lari, ini manfaat untuk diri kita sendiri. Demikian juga kita potong kakinya supaya tidak dipakai oleh musuh. Dan ini dilakukan ketika kita sudah yakin atau mendekati yakin ya, tampaknya kita akan kalah ini. Kalau kita kalah sementara kuda kita masih utuh, nanti malah kudanya bisa dimanfaatkan oleh musuh. Nah, daripada begitu, sekalian kudanya kita potong kakinya. Tapi karena hadisnya tidak kuat, ya tidak begitu kuat untuk dijadikan sebagai hujjah. Hanya saja Syekh Albani menghasankan hadis ini ya, sehingga ya bisa kita katakan derajatnya mukhtalafun fihi. Dha'afahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani. Pilih yang mana? Hasan atau yang dhaif? Kalau saya itu cocoknya tuh ulama-ulama dulu ya. Jadi kalau Abu Dawud dibandingkan Syekh Albani, ya saya pilih Abu Dawud.
karena ilmunya ulama-ulama dulu itu lebih tinggi daripada ulama-ulama sekarang. Tapi seandainya ada yang mau milih fikihnya Imam Syekh Albani, hadis ini hasan, ya silahkan aja, nggak ada masalah. Nah, dan ada satu ungkapan mengatakan kalau Syekh Albani mendhaifkan itu pegang teguhilah, tapi kalau Syekh Albani menghasankan maka hati-hatilah, karena beliau itu mudah menghasankan dengan cara menggabung-gabungkan antara satu sanad dengan sanad yang lain sehingga satu sama lain dianggap saling menguatkan. Itu perkataannya dari Syekh Muqbil maupun yang lainnya. Nah, Wabihi ilahi qala bab sisabatin. Wabihi ilahi qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabaqa illa fi hukmin aw fi hatirin aw nasir. di situ sabak atau sabak. Sabaknya. As-sabak bi fathil ba ma yuj'alu lis-sabiq ala sabqihi. Jadi hadiah dari lombanya. Itu kalau kita baca dengan fathah. Kalau kita baca dengan sukun as-sabaq itu perlombaannya sendiri. Nah, di sini rata-rata ulama itu membacanya dengan fathil ba. Jadi ini bab bicara tentang sabak, itu hadiah lomba. Artinya boleh enggak lomba itu ada hadiahnya. Nah, hadisnya mengatakan la sabaqa. Warriwayatu sahihah as-sabab maftuhah yuridu annal ju'la wal ata' la yustahaq illa fi sibakil khail wal ibil wa ma fi ma'nahuma. Bahwasanya tidak pantas ada hadiah kecuali kalau lombanya lomba jihad yang mengandung jihad fi sabilillah. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang fi sabilillah. Yang pertama khuffin, itu adalah untuk ba'ir, unta. Yang kedua adalah hafir, itu untuk faros, kuda. Yang ketiga adalah nasl, yaitu hadidus sahm, yaitu bagian tajamnya anak panah dan tombak dan pedang. Nah, sehingga maksudnya kalau ada lomba-lomba yang bernilai jihad fisabilillah maka silahkan ada hadiahnya. Tapi kalau lomba mangan kerupuk kemudian ada hadiahnya, itu tidak sepantasnya begitu. Bagaimana dengan lomba tahfidul Quran? Ada ya kawan? Dimana? Al-Islamu qa'imun bisinani wal bayan. Nah, kalau lomba dengan sinan boleh ada hadiahnya, maka lomba bayan yaitu ilmu tahfidz juga ada hadiahnya. Ini fi ma'nahu, ya, semakna dengan i'dad fi sabilillah, karena agama tegak dengan dua tadi. Wabihi qala an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa baina khayli allati umirat minal haifa. Minal hafya. Hafya itu namanya startnya, wa kana amaluha, dan adalah finishnya thaniyatul wada. Wasabaqa baina khayli allati lam tuqbal min saniyah ila masjid Bani Zuraiqah. Wa in abdallah kana mimman sabaqa biha. Dumirat itu yang sudah dikuruskan maksudnya sudah dilatih. Jadi caranya dikasih makan yang banyak sampai gendut. Nah, kemudian setelah itu dikurangi sedikit demi sedikit, akhirnya badannya jadi kurus, tapi kurusnya gempel gitu. Itu orang-orang yang tahu kuda paham ya, bagaimana cara melatih kuda supaya menjadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu tuh larinya kencang dan kuat ya. Maka karena larinya sudah kuat, itu dikasih jarak tempuh yang banyak, yang jauh ya. Tapi untuk kuda-kuda yang belum terlatih, maka jarak tempuhnya lebih pendek. Hafya itu kharijal Madinah, di luar kota Madinah. Thaniyatul wada sitatu amyalin,
jauhnya 6 mil. 6 mil berarti sama dengan 9 kilo. Nah, maka jarak tempuhnya untuk yang sudah terlatih adalah 9 kilo, karena mereka kuda-kuda itu mampu dengan jarak seperti itu. Itu disebutkan dalam Muslim. وبه قال عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمن الخيل بساقطها. Nah, maka termasuk sunnah ya, melatih kuda sehingga menjadi kurus dan kurus kempal itu. Nah, وبه قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق بين الخيل وفضل القرة في الغاية. wafaddala, dan beliau melebihkan al-qurraha, kuda-kuda yang sudah dewasa. Kuda qurrah itu adalah yang sudah usia 5 tahun. Fil ghayati, dalam finishnya, jadi finishnya lebih jauh, sehingga maksudnya adalah lomba kuda itu tetap harus menjaga haknya kuda ya, jangan sampai dipaksa sampai dia kemudian kehabisan nafasnya, kasihan. Maka ini termasuk dalam babul ihsan ila al hayawan. Nah, sekarang kalau lomba lari boleh enggak foto? Bab bisa apabila qala babu bisa berarti ala rijli. Wabihi qala an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Qalat fasataqtuhu ala rijliya. Falamma hamaltu lahma sataqtuhu fasataqani. Maqala hadhihi bitilka sadaqah. Ini sebagai ganti dari perlombaan yang dulu ya, artinya perlombaan dulu kamu menang, nah sekarang kamu kalah. Dan ini menunjukkan apa? Mesranya Nabi SAW dengan istrinya mengajak lomba lari. Nah, Aisyah itu ketika sudah agak dewasa banget, nah, maka dia tambah gemuk. Hamaltul lahma. Ini dalil bahwa kita boleh tambah gemuk lagi. Karena Aisyah juga apa? Hamaltul lahma. Nah, kalau akhir daurah antum timbang badan lu kok tambah gemuk. Nah, punya dalil kita. Hamaltul lahma. Saya juga tambah gemuk nih setelah daurah kemarin tuh. Sebelumnya saya timbang 55, kemarin 59 atau berapa gitu. Nah. Apa itu muhallil? Isyrah ya qari'ah. Alaysa khalas hada? Fi taqrib wala la? Khalas كيف هو؟ Jadi lomba itu bisa halal bisa haram ya kan. Kalau yang ngasih hadiah adalah pihak ketiga, halal atau haram? Halal. Kalau yang ngasih hadiah adalah dua-duanya, yaitu yang ikut lomba, haram karena dia itu judi. Kalau yang ngasih hadiah salah satu dari keduanya, halal karena itu sama dengan hadiah bersyarat. Nah, supaya yang haram menjadi halal, yaitu gambaran yang kedua tadi. Saya sama Ustaz Alim lomba kuda nih, dia mengeluarkan 100.000, saya mengeluarkan 100.000, kan haram nih. Nah, ini perlu supaya halal, perlu adanya muhallil. Nah, itulah yang dimaksud dalam bab ini, muhallil. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa